Kita mulai Bapak Ibu. Tombol rekaman sudah nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan bahagia untuk kita semuanya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat Pak. Tadi angin kuat Pak. Tadi pagi kena ombak juga Pak. Ombaknya kuat. Ya, musim penghujan biasa kalau ke Mantang. Saya dulu juga beberapa kali pernah ke sana Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu masih semangat ya. Saya baru selesai tadi ngisi materi perencanaan basis data. Baru selesai jam 12. Langsung istirahat sebentar, kemudian on lagi Bapak Ibu. Suara saya masih terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Cek sound. Jelas Pak. Masih Pak. Halo, ya Dek. Saya share screen dulu Bapak Ibu. Ini kelihatannya agak berat ini. Sudah kelihatan di layar Bapak Ibu? Belum ya? Udah Pak. Udah, oke Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk ke ruang kolaborasi modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Pada sesi 2 yaitu praktek coaching Bapak Ibu. Nah ini saya yakin Bapak Ibu kondisinya pun lagi sibuk, ada yang disambi kegiatan lain di hotel gitu kan. Coba kita tenangkan diri, tenangkan hati pikiran dulu supaya kita bisa hadir seutuhnya atau mindfulness. Ya, kita arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa ingin tahu, syukur dan kebijaksanaan. Silakan rehat dulu Bapak Ibu 1 menit. Bapak Ibu bisa ambil nafas, menenangkan pikiran, biar kita rileks. Sudah Bapak Ibu, kita masuk. Pada sesi kedua ini adalah praktek coaching untuk identitas modul. Nggak perlu saya jelaskan karena kemarin sudah saya jelaskan, namun untuk mengawali kegiatan kita siang hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga diberikan kelancaran dari awal sampai akhir. Berdoa, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali untuk mempersingkat waktu, identitas silakan bisa dibaca sendiri dan kemarin sudah saya sampaikan ini cukup panjang ini Bapak Ibu. Nanti skenario pembelajaran kita adalah pembukaan aktivitas sesi ruang kolaborasi 2 praktik, review aktivitas pembelajaran dan penutup Bapak Ibu. Nah, nanti penyambutan, penjelasan tujuan dan pembuatan kesepakatan belajar, penjelasan instruksi coaching Bapak Ibu. Namun sebelum kita mulai, barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan ice breaking dulu Bapak Ibu. Silahkan. Ice breaking 1-2 menit biar seger kita. Ya Pak Karban, silakan Pak Karban. Ya, ice breaking-nya ya Pak, sederhana. Ini saya punya pensil, ini pensil ajaib nih. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu. Coba Bapak Ibu semua lihat pensil saya. Lihat pensil saya. Nanti kemana arahnya Bapak Ibu kepalanya juga ngikut arah pensil saya ya. Misalnya begini. Gitu, kalau saya buat ke depan berarti Bapak Ibu nunduk gitu. Oke, siap?
Siap, Pak. Perhatikan, Mas. Perhatikan, fokus dengan pensil saya. Jangan nanti saya buat ke kiri, Bapak Ibu ke kanan. Pak, maunya sama musik. Jeng jeng deng deng deng, jeng jeng deng deng, deng 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 deng. Neng, neng, neng. Nah, gitu. Gitu. Neng, Gitu. Neng 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 neng. neng, Neng 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 neng. Neng 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 neng. neng, neng. Oke, nunduk. Seru. Lagi. Neng neng neng. Tarang tarang teng teng. Teng tang teng tang teng. Tarang tarang teng tang. Dung dung Itu dung. musik kawinan nggak tuh, Mbak Wit? Musik kawinan tak tuh? Daripada Lagi sepi ke- dikirain teh apa gitu nah. Oh, masih ya, ya. Allah, masih kita bikin kapan nih? Aduh, neng 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 neng. Nunduk. Neng 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 neng. Depan. Saya tak nampak, Pak. Oke, makasih. Iya, sama-sama, Pak. Ya, terima kasih Pak Kabar Jadi yang supaya sudah menyampaikan ice breaking-nya sambil olahraga kepala Bapak Ibu biar nggak pegel kiri kanan depan belakang gitu. ya supaya otot leher tidak tegang, Mbak. Ya, oke. Bapak Ibu saya lanjutkan tadi pada pembukaan penjelasan instruksi coaching, kemudian ada praktek coaching. Pertemuan kita singkat Bapak Ibu hari ini hanya 2 JP atau 90 menit karena yang kemarin sudah lama sekali 4 JP. Untuk praktek coachingnya ya hanya berapa ya 15 menit per CGP. Kalau yang 3 orang ya nanti 15 menit kali 3 45 menit, nanti saya kasih tambahan waktu ekstra. Dan nanti Bapak Ibu saya jadikan co-host, jadi Bapak Ibu nanti merekam sendiri dan kalau sudah selesai nanti men-stop sendiri yang diberi control Bapak Ibu. Nanti ada praktek coaching, pengisian lembar refleksi diri coaching, penyampaian hasil refleksi diri coaching, nanti ada penguatan praktek coaching, penguatan tahapan belajar selanjutnya, dan penutup Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, pembukaan tadi sudah saya sampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan calon guru penggerak. Kemudian kesepakatan belajar, seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat dengan melalui raise hand, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan, berpendapat setelah dipersilahkan, menyimak dan berpartisipasi penuh, mengikuti dan membangun sisi kelas dengan perasaan yang gembira, mengaktifkan kamera selama virtual conference kecuali dalam kondisi-kondisi khusus ataupun ada gangguan sinyal, tetap fokus dalam mempraktekkan coaching. Sepakati Bapak Ibu ya? Ada tambahan? Sudah, Pak? Oke, kalau disepakati terima kasih. Untuk review pembelajaran coaching ini berdasarkan dari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan kemarin. Nah, ini pertanyaan pemantik. Apa saja persiapan yang Bapak Ibu lakukan agar praktik coaching hari ini berjalan dengan lancar? Nah, silakan Bapak Ibu tuliskan di kolom chat. Nanti saya minta satu orang untuk menyampaikan secara lisan. Silakan Bapak Ibu dituliskan di kolom chatting. Tuliskan, terus kemudian siapa yang mau menyampaikan secara langsung, secara lisan? Silakan Bapak Ibu, satu orang saja. Bu Astriani, silakan Bu Astriani. Persiapannya apa saja Bu, biar sukses coachingnya hari ini. Oke Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan apa saja yang sudah saya dan teman rekan sejawat satu kelompok mempersiapkan. Kami
semalam berdiskusi Pak perihal praktik coaching. Kemudian setelah itu kami pembagian tugas, karena kami bertiga, siapa yang coach, siapa yang coachee bergantian dan membagi setelah saya siapa, setelah Bu Wiwit, karena kami dengan Bu Wiwit dan Bu Nina. Kemudian tadi juga persiapan mencari aplikasi untuk rekam ini Pak, rekam Gimit pada hari ini. Jadi tadi saya coba di laptop saya, ternyata dia pakai limit 5 menit. Jadi sekarang pakai laptop teman nih Pak. Laptop teman memang CGP juga angkatan 10 dan dia bisa rekam video untuk kegiatan yang pernah dia lakukan di CGP kemarin gitu Pak. Jadi itu sih Pak, sampai hari ini kami alhamdulillah sudah mempersiapkan sampai untuk perekaman videonya. Sekian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Astriani yang sudah menceritakan persiapannya untuk melakukan praktek coaching hari ini. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu saya jadikan co-host salah satu untuk melakukan rekaman sendiri, dan nanti kalau sudah selesai di stop ya rekamannya. Cuman masuknya rekaman itu tetap ke akun saya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu saya kasih linknya untuk bisa mendownload. Namun linknya itu tidak bisa, kadang-kadang tidak bisa keluar dalam waktu cepat Bapak Ibu. Kadang-kadang nunggu beberapa jam kemudian, ya paling lambat besok sudah saya berikan linknya, nanti baru Bapak Ibu bisa download dan diedit sesuai dengan kebutuhan. Nah, nanti dieditnya pada saat Ibu menjadi coach saja, itu jadi dipotong 15 menit itu. Begitu Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Bapak Ibu sudah menuliskan di kolom chat tadi, saya baca beberapa CGP. Nah, ini instruksi praktek coaching yang kita lakukan, itu hampir sama seperti pada saat latihan kemarin. Praktek coaching dilakukan dengan model Tirta. Praktek coaching dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 CGP. CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee. Ini pengecualian bagi kelompok terakhir ya, kelompoknya Bu Wiwit Prihatin itu karena ada 3 CGP, berarti ya gantiannya 3 kali muternya. Silakan nanti diatur siapa sebagai coach, siapa sebagai coachee, sebagai coach, coachee lagi, coach dan coachee lagi. Nanti waktunya saya beri waktu tambahan Bapak Ibu. Kalau yang kelompok yang lain kan cukup 15 kali 2 30 menit, selesai nanti Bapak Ibu bisa off-kan rekaman sendiri. Yang bertiga nanti kalau Bapak Ibu sudah selesai, off-kan rekaman, kembali ke main room itu. CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee. Topik atau hal yang akan dijadikan bahan percakapan coaching merupakan situasi sehari-hari. Nah, itu sudah kita bahas kemarin. Masing-masing melakukan praktek coaching selama kurang lebih 15 menit ya. Kurang lebih 15 menit. Tapi jangan terlalu pendek ya Bapak Ibu. Nanti coachingnya waktunya cuma 5 menit ya. Itu nanti ya dipaskan 15 gitu aja lah biar enak itu. Terus kemudian praktek coaching dilaksanakan di breakout room. Salah satu peserta nanti akan saya jadikan co-host yang bertugas melakukan perekaman. Jadi nanti Bapak Ibu bisa start kalau sudah mulai start rekaman. Kemudian kalau sudah selesai itu maksudnya selesai kedua-duanya atau ketiganya Bapak Ibu, jangan nanti baru selesai satu Bapak Ibu off-kan rekaman, jangan. Nanti repot lagi nanti di rekamannya. Selesai dua-duanya atau selesai ketiganya nanti baru di off-kan rekaman. Nah, nanti pada saat Bapak Ibu mengambil video itu tinggal dipotong sesuai dengan pada saat Bapak Ibu menjadi coach, melakukan praktek coaching gitu. Kemudian hasil rekaman diunggah di LMS di 2.3A53 yaitu unggah tugas ruang kolaborasi modul 23.3 assignment. Begitu Bapak Ibu, nanti ini refleksi diri coaching nanti tetap dibuat, cuman bedanya kalau yang kemarin itu latihan, sekarang yang coachingnya sama seperti kemarin Bapak Ibu, cuman bedanya kemarin kan masih latihan, ini yang di sini coaching beneran. Kemudian ini rubrik penilaian. Ini jangan lupa Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu melakukan praktek coaching itu
harus memenuhi kriteria sebagai rubrik penilaian di sini. Ini yang dinilai pada saat Bapak Ibu menjadi seorang coach, yang dinilai. Pada saat menjadi coach tidak dinilai, tapi kan Bapak Ibu kerjasama bergantian kan itu. Karena di sini mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot dan memberdayakan coach yang dinilai sebagai coachnya. Yang diunggah di LMS juga pada saat sebagai coach Bapak Ibu, bukan sebagai coach. Jangan kebalik Bapak Ibu nanti. Bapak Ibu, ini nanti kelompoknya seperti yang kemarin. Yang kelompok 1 posisi berada di main room, jangan pergi kemana-mana. Kelompok 2 itu di room kedua, kelompok 3 room 3, dan kelompok 4 di room 4. Untuk PP-nya saya persilahkan masuk kemana, masuk ke dua-duanya juga boleh, silahkan mengamati. Nanti bisa memberikan masukan dan saran kepada calon guru penggerak, dan juga nanti saran itu bisa disampaikan secara luring pada saat pendampingan individu juga bisa, nanti biar nyambung dengan PI-nya Bapak Ibu. Ini kemudian nanti kita melakukan praktek coaching, nanti di akhir sesi ada refleksi sesi ruang kolaborasi 2, yaitu pertanyaan apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan pada saat latihan coaching, itu refleksi di akhir sesi. Nah ini seperti biasa Bapak Ibu, ini adalah refleksi model kompetensi KS dan PS Bapak Ibu. Ada 2 pertanyaan, nanti harus Bapak Ibu jawab. Bapak Ibu tentunya bisa nyicil ini, kalau nanti nggak selesai bisa diselesaikan setelah sesi ini. Nah karena saya membuat link Bapak Ibu, untuk menuliskan model kompetensi KS dan PS, nanti link itu akan saya berikan di akhir sesi Bapak Ibu. Nah nanti untuk praktek yang model kompetensi KS dan PS ini Bapak Ibu bisa mendalam, nanti Bapak Ibu silahkan berdiskusi dengan kepala sekolah dan pengawas pembinanya masing-masing. Nanti di akhir sesi akan saya bahas Bapak Ibu. Terus kemudian nanti di akhirnya ada penutup. Demikian Bapak Ibu terkait pengantar dari praktek coaching ini. Silahkan jika ada yang boleh dikonfirmasikan. Berarti kalau anggotanya 2, waktunya di breakout room berapa menit Bapak Ibu? 30 menit Pak. Ini langsung praktek Bapak Ibu, nggak ada latihan lagi. Nanti sudah pelatihannya kemarin kan sudah puas latihan sampai 100 menit loh. Nanti jangan di sini latihan dulu, nanti malah lucu. Ini di sini langsung praktek on. Ya nanti kalau misalnya Bapak Ibu kurang waktunya 30 menit, kan yang jadi perekam kan Bapak Ibu sendiri. Nanti fleksibel saja lah, nanti bisa 35 menit atau 40 menit. Terutama yang 3 CGP ini kan waktunya butuh 45 menit, ya pakai aja 45 menit. Nanti yang lainnya sudah selesai ya Bapak Ibu masih jalan saja. Gitu. Yang siapa yang 3 orang itu, Bu Wiwit, terus kemudian Bu Nina, satu lagi Bu? Saya Pak. Pasti Pak. Bu Uci ya? Saya Pak, Astriani Pak. Bu Astriani, berarti nanti yang bertiga ini sudah diatur Bapak Ibu? Sudah Pak. Aturannya, kalau yang Sudah. berdua kan gampang. Ya, Sudah Pak, mantap. Oke, sudah diatur. Nanti pada saat praktek coaching itu kamera di on kan ya Bapak Ibu ya, jangan pakai yang gambar profil itu ya. Siap Bapak. Siap. Yang CGP-nya nanti. Siap Bapak. Ya Bu Wiwit, ini Bu Wiwit memang pakai gambar profil ya? Siap Bapak. Iya Pak, karena menghemat itunya sinyal Pak sama data. Oh iya. Karena wifi hotel nggak bisa dipakai Pak. Ya pakai yang gratis hotel aja. Kemudian Nggak, nanti di on-kan ya pada saat melakukan praktek. Demikian Iya, Bapak Bapak. Ibu, ada yang perlu dikonfirmasikan? Bapak mohon izin. Kayaknya kami juga, misalkan kami duluan juga nggak apa-apa ya Pak. Itu kan ruangnya juga beda-beda kan Pak, gitu. Jadi kalau kami Ya, lambat juga. Nah. Ya silakan, yang penting durasinya kurang lebih 15 menit. Siap Bapak. Jangan sampai terlalu pendek Bapak Ibu. Nanti Siap, Bapak. terlalu pendek, prakteknya cuma 5 menit saja, itu ya belum cukup ya. Ya paling nggak belasan menit lah.
13 menit, 14 menit, atau dipaskan 15 menit. Kalau perlu nanti dikasih timer Bapak Ibu waktunya. Oh ini sudah terpenuhi 15 menit atau belum gitu kan. Silakan Bu Astriani ada yang sampaikan? Sudah raising? Iya Pak, izin bertanya Pak. Kan boleh Pak, nanti kan Bapak bilang kan nanti ada rekam yang masuk linknya ke Bapak. Kami rekam pribadi boleh Pak? Boleh, nggak apa-apa. Oke, siap Boleh. Pak. Makasih, Kalau Pak. yang rekaman yang Bapak Ibu klik on itu masuknya ke saya. Kenapa kok saya serahkan sebagai host? Biar Bapak Ibu bisa, oh kapan saatnya mulai dan kapan saatnya selesai. Nanti sudah saya rekam, belum siap, masih ngobrol-ngobrol kan. Nah, nanti Bapak Ibu yang melakukan perekaman sendiri. Tapi nanti jangan lupa kalau sudah selesai, di-off-kan gitu. Supaya rekamannya bisa masuk gitu. Kalau langsung ditinggal gitu saja, kadang-kadang ya bisa terekam, kadang juga tidak. Itu Bapak Ibu. Oke, Pak. Nanti yang saya Makasih, Pak. jadikan, kalau yang main room nggak usah di main room, biar saya yang rekam Bapak Ibu. Main room kan nanti harus utuh itu, utuh selama 90 menit. Main room nggak usah diapa-apain. Yang room 2, 3, dan room 4. Nanti yang saya jadikan co-host, sama dengan kemarin ya, mungkin Bu Anggi, siapa lagi? Mungkin bisa Bu Astriani maupun yang lainnya. Yang main room siapa? Main room Pak Kaban sama? Nah, main room yang melakukan, tidak usah diapa-apain karena main room ini harus full rekamannya minimal 90 menit, ini nggak boleh di otak-atik. Nanti Pak Kaban bisa potong sendiri dari durasi panjang itu, katakanlah 90 atau 100 menit, dipotong 15 menit pada saat melakukan praktek coaching. Gitu Bapak Ibu. Sebentar saya buka roomnya Bapak Ibu, agak sabar dulu. Ini kondisi sinyalnya. Halo Bapak Ibu, cek sound, apakah suara saya masih terdengar jelas Bapak Ibu? Masih, Pak. Oh masih. Kalau saya nggak ada suara gitu, saya itu curiga. Jangan-jangan saya terpental keluar gitu. Ada diem gitu. Ini Pak Kaban kan di main room, bisa ngobrol-ngobrol sama pasangannya siapa Pak Kaban? Bu Rusnita, Pak. Bu Rusnita. Pak Kaban sama Bu Ya, Rusnita. Pak Joko. Selamat Ya, siang. Assalamualaikum. Pak Waalaikumsalam. Kaban. Ya Pak Kaban, gimana hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Udah makan belum? Belum. Iya, makan dulu. Nanti saya mau tanya-tanya nih. Nanti jawabannya kemana-mana karena lapar. Termasuk juga itu Bapak nanti Ibu, jadi room masalah 2, juga. room 3 sudah saya buka. Tinggal room Makan 4 yang dulu belum. lah. Bepa. Ya Pak. Room 3 silakan masuk. Nanti saya jadikan co-host. Bye-bye Bu Rusnita, saya pergi dulu ya. Iya Pak. Jangan Ya. lupa pulang kembali ya. Ye. Semangat. Mbak Wiwit silakan pergi dari ruangan ini, di ruangan kami. Suaranya mana itu? Izin keluar ya. Ya, Bu Asri, sampai jumpa. Nah, Bu Puji masih di stay di tempat. Udah makan belum? Nah, tinggal kita berdua Pak Kaban. Ya. Oke. Silakan Ibu dulu sebagai coachnya.
Ya, kita mulai nih ceritanya. Ya, boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang sama-sama kita hormati. Di sini Pak Joko selaku PP kita, Pak Kaban, dan yang saya hormati Itu sebagai fasilitator, Bu. Bu Sujiati dan Pak Imam sebagai fasilitator. Selamat siang Bapak. Terbalik, Bu. Hah? Salah ya? Oh. Ya, koreksi. Bu Puji dan Pak Imam sebagai pengajar praktik. Selamat siang. Udah benar ya? Pengajar praktik kami. Oke, baiklah. Kami di sini bersama Pak Kaban akan mempraktikkan coaching kami hari ini. Dan sebagai coach yang pertama saya di sini, yang coachnya Pak Kaban. Baik Pak Kaban, kita mulai ya. Iya, Bu. Baik Pak Kaban, kita mulai ya. Selamat siang Pak Kaban. Selamat siang, Bu. Kaban sehat ya? Kira-kira Sehat, Bu. Makasih udah menanyakan kabar saya, tapi saya belum makan, Bu. Ya, jangan lupa makan ya Pak Kaban ya, biar punya tenaga untuk bisa memberikan semangat dan ilmu yang terbaik buat anak-anak kita ya Pak Kaban ya. Pak Kaban, kira-kira apa tujuan Pak Kaban untuk datang ke ruangan saya Pak Kaban? Saya bermaksud meningkatkan kompetensi saya sih, Bu. Kompetensi dalam mengelola emosi dan menghadapi anak-anak yang punya perilaku yang menyimpang menurut saya, yaitu ya pernah saya ceritakan ke Ibu, ada anak-anak kita itu yang merokok, sudah saya tindak, tapi tetap aja mereka melakukan hal yang sama, Bu. Kira-kira seperti itu sih, Bu. Nah, kira-kira kompetensi apa yang udah pernah Pak Kaban lakukan dalam hal ini Pak Kaban? Saya sudah memanggil mereka dan memberikan hukuman-hukuman seperti mencuci toilet, membuang sampah dari tong sampah yang ada di kelas-kelas, kemudian mereka membuang ke tempat pembuangan akhir, Bu. Itu sih hukuman yang biasa saya berikan. Gitu sih, Bu. Kira-kira selain itu ada nggak tujuan lain supaya anak-anak itu bisa lebih terbuka untuk tidak melakukan yang seharusnya tidak melakukan? Kira-kira sudah pernah ada nggak yang Bapak lakukan? Selain yang sudah Bapak lakukan seperti belum terpikirkan oleh saya, Bu, karena menurut saya kalau memberikan hukuman itu kepada mereka itu, menurut saya mereka akan ada efek jera gitu. Menurut saya seperti itu, tapi nyatanya mereka masih melakukannya, masih orang yang sama gitu, bahkan ada yang baru lagi gitu, Bu. Nah, berarti ini kan seperti tantangan ya Pak buat Bapak ya Pak. Nah, kira-kira bagaimana Bapak menghadapi tantangan ini Pak? Kira-kira apalah yang harus Bapak lakukan untuk membuat tantangan ini jadi mudah gitu Pak? Ya, saya sih berpikir, Bu, kalau misalnya mereka masih ada yang seperti itu, akan orang tua dipanggil, diberikan penjelasan bahwa perilaku anak seperti ini, kemudian kemungkinan yang kedua memanggil misalnya dari pihak kesehatan, misalnya puskesmas atau pihak terkait untuk melakukan berbagai penyuluhan
bahaya daripada rokok atau bahan-bahan aditif atau bahkan ke arah narkoba seperti itu Bu, supaya mereka itu punya kesadaran bahwasanya bahan-bahan atau rokok atau bahan aditif itu dapat mempengaruhi kesehatan mereka, dapat mempengaruhi kemampuan otaknya, yang bisa merusak masa depan mereka. Saya punya pemikiran seperti itu sih Bu. Nah, itu Bapak udah tahu tuh ya, apa sih yang harus kita lakukan untuk menghadapi tantangan ini ya Pak Kaban ya. Nah, kira-kira apa usaha Pak Kaban untuk bisa melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang menurut Pak Kaban bisa membantu mengatasi hal ini Pak? Kalau masalah itu saya akan koordinasi dengan kepala sekolah dan kesiswaan sih Bu, menurut saya, karena itu adalah ranah daripada kesiswaan, karena itu adalah perilaku siswa yang menyimpang seperti itu Bu. Jadi ini akan menjadi tugas daripada kesiswaan untuk melakukan koordinasi dan bersama terhadap pihak terkait, misalnya puskesmas atau dinas kesehatan Bu, untuk melakukan penyuluhan tentang kesehatan, bahaya daripada rokok dan obat-obat terlarang. Bahkan mungkin bisa sampai ke kepolisian. Nah, baik Pak Kaban, Bapak sudah berusaha untuk mengatasi hambatan itu ya Pak ya. Nah, jadi kalau Bapak skalakan, berapalah skalanya dengan usaha yang udah dilakukan Pak? Ya, skala yang sudah saya lakukan sampai kepada, kalau misalnya skalanya 1 sampai ke 10 itu, yang sudah saya lakukan itu kira-kira sampai ke angka 7, seperti itu Bu. Oke, nah, baik. Untuk mencapai keinginan Bapak, kira-kira Bapak ingin mencapai angka berapa Pak? Ya minimal 9 lah Bu, dari kalau mungkin ke 10 berarti sempurna ya, berarti tidak akan ada lagi anak-anak yang seperti itu. Jadi saya sih berpikirnya realistis aja, karena memang ini perilaku ini bukan hanya di sekolah kita, tetapi banyak sekolah, kemudian pengaruh pergaulan mereka di luar sana juga akan mempengaruhi tindak tanduk mereka di sekolah. Sehingga untuk membersihkan hal itu, ya saya merasa belum saatnya, itu akan perlahan kita lakukan seperti itu Bu. Jadi range-nya sih sampai ke angka 9 untuk saat ini. Nah, Bapak kan ingin mencapai paling tidak 9 skala nilainya ya Pak ya, untuk dari 1 sampai 10 itu. Nah, kira-kira kan tentu ada usaha-usaha yang harus kita lakukan, minimal kita mencapai angka yang kita inginkan. Nah, kira-kira apa yang udah Bapak lakukan bersama rekan Bapak tadi, yang Bapak bilang secara berkolaborasi untuk mengatasi masalah ini, kira-kira apa yang Bapak lakukan bersama teman Bapak untuk mengatasi hal ini, mencapai nilai yang Bapak inginkan? Ya, kalau rencananya ya itu tadi Bu, kita akan melakukan kerjasama dengan dinas kesehatan, melalui puskesmas misalnya, atau dengan bekerja sama dengan kepolisian atau bahkan BNN sekalian, agar mereka mendapat penyuluhan, kemudian mendapatkan kesadaran sendiri bahwasanya rokok dan narkoba itu berbahaya, sehingga mereka dapat menghindari secara sadar diri, kemudian masalah-masalah yang akan kita hadapi akan berkurang, atau bahkan misalnya kita harapkan bisa nol kasus gitu Bu. Ya, sebenarnya baik ya Pak, usaha yang ingin dilakukan ini sudah cukup baik ya Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak inginkan bersama rekan Bapak untuk mencapai nilai angka yang Bapak harapkan dan meminimkan kasus yang sama. Mungkin ini cara atau strategi yang baik akan dilakukan ya Pak ya.
Em, Terima kasih Pak udah mau menyampaikan apa yang menjadi permasalahan Bapak. Kira-kira kapan aksi yang ingin Bapak lakukan untuk perencanaan ini, Pak? Karena ini melibatkan pihak luar atau stakeholder yang akan kita libatkan dalam perencanaan ini, tentu kita butuh persiapan. Saya merencanakannya mungkin di minggu depan, Bu. Jadi minggu ini perencanaannya mendiskusikannya dengan kepala sekolah dan kesiswaan, dan eksekusinya mungkin bisa di minggu depan, seperti itu, Bu. Baiklah Pak, saya di sini ingin mendengarkan lebih lanjut dari apa yang udah dilakukan Bapak dan rekan Bapak, atau usaha apa yang sudah dilakukan atau tindak lanjut yang sudah dilakukan. Saya berharap Bapak nanti bisa bercerita lagi sama saya sejauh mana hasil yang sudah dilakukan dan sejauh mana usaha yang dilakukan dan hasilnya sejauh mana gitu Pak. Progres lah ya. Progresnya sudah sejauh mana yang Bapak lakukan bersama rekan Bapak dalam mengatasi masalah ini. Ya, Bu. Nanti setelah kita lakukan penyuluhan dan kita lihat perkembangannya, mungkin tidak setelah penyuluhan kemudian kita lakukan survei atau pemeriksaan, tapi misalnya dalam 2 minggu setelah ada penyuluhan itu baru kita lihat perkembangannya seperti apa, Bu. Nanti akan saya laporkan dan ceritakan kepada Ibu apa hasil daripada penyuluhan yang sudah kita lakukan. Apakah berpengaruh atau tidak? Kalau memang berpengaruh berarti kegiatan itu perlu kita lanjutkan untuk berkesinambungan demi menjaga tingkah laku anak-anak di sekolah kita, Bu. Ya, baiklah Pak Kaban, dengan usaha yang Bapak Kaban akan lakukan sudah cukup baik. Saya di sini tetap menunggu informasi dari Bapak, progres yang akan Bapak hasilkan nantinya. Kira-kira Bapak ada lagi yang mau Bapak sampaikan, Pak? Saya rasa itu aja sih, Bu. Saya butuh dukungan dari Ibu juga, dukungan moral supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, supaya kita juga merasakan dampak daripada usaha yang sudah kita lakukan. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga Pak Kaban sudah mempercayai saya untuk mau bertukar pikiran bersama saya. Mudah-mudahan saya juga nantinya bisa membantu Bapak dalam mengatasi masalah ini, Bapak. Terima kasih juga Pak atas mau berkunjung di sini dan menceritakan apa yang menjadi masalah Bapak. Kita jumpa lagi ya Pak dengan progres yang sudah Bapak lakukan. Terima kasih Pak Ya, sudah Bu. datang ke Sama-sama, tempat Bu. saya. Terima kasih Pak. Oke. Baik, udah selesai ya. Ya. Kira-kira berapa menit itu, Bu? Tadi Saya itu akan pas buat... ini Pas pas ya? 13 pas ya kayaknya 13 menit. Oke, berarti kalau 13 menit udah pas gitu. Ya. Berarti giliran saya ya. Giliran saya Kayaknya tadi sesuai sih teks pas yang sih karena kita saya tadi nengoknya pas 13.33 gitu berarti sebenarnya pas sih. Saya buat dulu apa Ya. namanya time apa namanya mana itu. Ya, bolehlah. Mana sih jamnya ini? Udah lihat aja jamnya, Pak. Nah. Lihat aja jamnya 15 menit ke depan. Oke, 13.43. Ya. Baik,
Di sini kita akan melakukan praktek, Bu. Pada yang kami hormati Pak Joko, Pak Imam, dan Bu Suji akan melakukan praktek coaching. Dan kali ini saya sebagai coachnya dan Bu Rusnita sebagai coachee. Kita mulai ya, Bu. Ya, siap. Ya, selamat siang Bu Rusnita. Selamat siang, Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Pak Kaban. Baik. Apa kira-kira yang bisa saya bantu hari ini, Bu? Begini Pak Kaban, saya mau menyampaikan sesuatu. Kira-kira Pak Kaban punya waktu enggak? Atau lagi sibuk hari ini? Kalau Ibu Bapak nggak Ya, ada waktu, saya ingin menyampaikan sesuatu, Pak. Ya, Bu, saya siap mendengarkan. Kalau Begini, bisa nanti Pak. kita solusi. Ya, terima kasih ya Pak atas waktu yang tersedia buat saya. Begini Pak, sebenarnya saya ini bingung Pak dengan kondisi kelas saya itu yang kalau saya bilang tuh belum kondusif betul lah Pak. Begitu Pak. Sebenarnya saya malu Pak bercitra ke Bapak. Seolah-olah saya seperti tidak mampu untuk manajemen kelas gitu. Halo Pak Kaban, hilang. Pak Kaban? Pak Imam? Pak Kaban? Pak Kaban? Pak Kaban? Ya, Bu. Ya. Ya, saya ulang ya Pak Kaban. Begini Pak. Iya, tadi terputus internet saya. Ya, begini Pak. Maksud kedatangan saya ke Bapak, saya ingin bercerita tentang yang saya hadapi Pak. Sampai saat ini saya itu belum mampu untuk mengkondisikan kelas saya secara kondusif gitu Pak. Masih ada siswa yang suka tidur di kelas gitu Pak. Sebenarnya saya malu bercerita Pak ke Bapak. Pak, suara. Pak Kaban? Ya, bagus sekali. Sebenarnya Ibu mau datang ke sini menceritakan keluh kesahnya, ya itu sudah baik. Tapi tujuannya datang ke sini tentu untuk apa, Bu? Itu Pak, saya ingin bercerita ke Bapak tentang ada beberapa anak atau siswa di kelas itu yang masih belum fokus mengikuti pembelajaran, yaitu dia tidur di kelas Pak. Oh, ya baik. Berarti apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan yang Ibu inginkan? Sebenarnya untuk kalau strategi ya, kalau saya bilang ya Pak, saya udah melakukan yang namanya pendekatan, bertanya kenapa dia bisa tidur-tidur gitu Pak. Ya, siswa itu mengatakan bahwa dia memang sulit tidur karena main game gitu Pak. Jadi dia kurang tidur sehingga paginya dia ngantuk gitu Pak. Baik, yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut apa? Tantangan yang Ibu hadapi dalam meningkatkan kompetensi Ibu untuk menghadapi itu apa? Itulah Pak, saya agak kesulitan mengatasinya Pak, walaupun saya udah berusaha untuk melakukan pendekatan, tapi ya satu hari ini baik, nanti besok pagi terulang kembali gitu Pak. Terus saya masih kesulitan Pak dalam hal ini ya, Pak. lanjut. Ya, saya masih kesulitan dalam hal ini mengatasinya karena hal itu terus terulang-ulang kembali gitu Pak. Baik, yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut kira-kira apa?
yang Ibu butuhkan untuk meningkatkan itu, mencapai tujuan yang Ibu inginkan tadi? Nah, saya sangat membutuhkan strategi Pak untuk mengendalikan siswa ini. Bagaimana saat memang pembelajaran itu berlangsung, dia memang mampu fokus gitu Pak untuk mengikuti pembelajaran. Baiklah, mari kita bahas strategi yang mungkin bisa kita pakai untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Pertama-tama mungkin kita perlu memahami penyebab ya Bu, kenapa siswa itu bisa berbicara atau tertidur di dalam kelas. Apakah karena mereka tidak memahami materi, apakah karena mereka bosan, atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian kita sebagai guru di dalam kelas, seperti itu. Kalau Kira-kira saya, iya Pak, kalau saya pikir-pikir ya Pak, karena dia udah pernah saya datangin dan bertanya, berarti dia ngantuk Pak, karena kurang tidur tadi Pak, gitu Pak. Oke. Kalau begitu berarti kita perlu memberikan penjelasan bahwasanya menggunakan waktu malam itu seperti apa, kemudian mungkin karena cara kita kurang menarik juga di dalam kelas, sehingga kita perlu membuat pembelajaran itu semenarik mungkin agar rasa malas dan ngantuknya itu bisa terobati, sehingga siswa itu bisa tertarik untuk mengikuti. Kemudian masalah ngantuknya tadi itu kita berikan pengertian lah bahwasanya begadang itu tidak baik untuk kesehatan gitu. Jadi Ibu mungkin bisa memberikan penjelasan mengenai itu. Baiklah Pak, sebenarnya saya punya keinginan Pak untuk memanggil orang tuanya ke sekolah ataupun berkunjung langsung ke rumahnya Pak, ke rumah orang tuanya untuk menggali lebih lanjut apakah hanya game yang membuat dia sulit tidur atau karena ada hal lain gitu Pak. Ya, mungkin sebaiknya kita begini, kita memberikan penguatan secara positif, bahwasanya kegiatan di dalam kelas itu harus berperan aktif semuanya. Misalnya kegiatan penguatan positif yang kita berikan itu, kita berikan apresiasi, bukan bentuk hadiah ya Bu, kita berikan apresiasi kepada mereka supaya mereka juga bisa terlibat langsung di dalam pembelajaran. Misalnya kalau Ibu sudah terpikirkan memanggil orang tua ya. Iya Pak. Ya. Menurut Ibu sejauh mana mungkin itu akan berpengaruh kepada anak itu? Ya saya berharap dengan menghadirkan orang tua membantu Pak untuk mengatasi masalah anak ini di rumah. Mungkin mengecek anak tersebut itu dengan waktu tertentu. Misalnya dia harus mengecek jam 10 malam atau jam 11 malam, dia harus tidur, enggak lagi bermain HP gitu Pak. Baik, bagaimana Bu Rusnita misalnya sudah memiliki gambaran tentang strategi itu? Apakah itu akan berpengaruh nanti kepada anak itu? Saya berharap strategi ini berpengaruh Pak, karena sejauh ini kita udah melakukan pendekatan, ternyata kan besok-besok paginya terulang kembali. Ya berharapnya strategi ini dapat membantu Pak untuk mengatasi masalah anak ini Pak. Andai misalnya Ibu sudah lakukan, misalnya sejauh mana atau pencapaian yang Ibu harapkan setelah memanggil orang tua itu, kira-kira kalau range-nya 1 sampai 10, maksimalnya
yang Ibu harapkan seperti apa? Saya kalau setelah dipanggil orang tua ya Pak ya, kalau Iya, setelah dipanggil orang tua ya 9 lah Pak, 9 di ya. angka 9 lah yang tadinya angka 6 gitu. Saya berharapnya bisa mencapai ya paling minim 8 lah dulu Pak, nggak sampai 9, oke lah, ada 8 lah dulu gitu. Ada perbaikan lah setelah kita memanggil orang tua ataupun mengunjungi ke rumahnya langsung. Ya, pertanyaan berikutnya Bu, mungkin kapan waktu yang ideal bagi Ibu untuk memanggil orang tua ini supaya misalnya ini bisa kita lakukan dengan baik? Waktu yang idealnya kapan? Nah, kebetulan Pak, besok saya tuh nggak ada jam mengajar, kosong. Jadi saya bersama rekan saya yaitu di sini wali kelasnya dan guru BK akan bersama-sama duduk bersama untuk bisa membicarakan hal ini lebih lanjut gitu Pak. Berharap ada solusi setelah kita memanggil orang tuanya Pak. Pak Suara. Saya rasa kita sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang Ibu hadapi di dalam kelas, menghadapi anak, mengelola kelas, meningkatkan kompetensi, kemudian langkah apa yang kita butuhkan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Saya rasa pertemuan kita hari ini sudah cukup Bu. Kalau tidak ada lagi pertanyaan atau masih ada yang lain? Masalah yang Ibu hadapi? Terima kasih Pak atas waktu Bapak untuk saya. Terima kasih udah mendengarkan cerita saya Pak. Saya berharap dengan datangnya saya ke Bapak dengan solusi yang atau arahan yang Bapak berikan semuanya bisa berjalan dengan apa yang saya harapkan. Dan nanti Pak kalau ada progresnya, ke depannya ada progresnya lebih baik, saya akan menyampaikan ke Bapak, bertemu dengan Bapak lagi sejauh mana udah hasil yang saya peroleh dalam kasus ini Pak, dalam mengatasi anak ini Pak. Ya, baik. Mungkin kita sudah selesai hari ini. Silahkan Ibu mengimplementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti. Mungkin hasilnya baik itu tidak mengalami kenaikan atau berhasil. Saya tunggu hasilnya, ceritanya dari Ibu. Kira-kira berapa lama nih saya nunggunya nih? Lebih kurang karena kita dikunjungin tentu kita butuh waktu untuk melakukan apa namanya ya Pak pantauan gitu ya Pak ya, mungkin 2 atau 3 hari lah Pak ya. Saya informasikan ke Bapak lagi, saya bertemu Bapak lagi, progresnya saya sampaikan sejauh mana Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktu Bapak Pak. Maaf mengganggu aktivitas Bapak, kesibukan Bapak yang padat sebagai wakil kepala sekolah, juga bisa mendengarkan keluhan saya Pak. Terima kasih Pak udah memberikan waktunya untuk saya untuk bercerita Pak. Baik Bu Terima kasih Rusnita. banyak, Pak. Hal-hal seperti ini perlu kita lakukan Bu. Artinya kita bersama-sama memecahkan masalah. Ya Bu ya. Ceritakan juga kepada teman-temannya yang lain, jangan pernah merasa bertukar pikiran dengan yang lain itu tidak perlu. Bahwasanya berkolaborasi itu sangat penting. Ya Bu ya. Baiklah Baik, Pak. sekian hari ini Bu. Semoga apa yang kita rencanakan berjalan dengan baik. Semoga Tuhan melindungi kita selalu. Selamat siang. Ya, terima kasih Pak banyak. Terima kasih Pak. Sampai jumpa lagi ya Pak. Ya. Oke. Kira-kira begitulah ya. Terima kasih Pak Joko dan Pak Imam. Kami udah selesai. Mohon koreksian ya Pak ya.
23 berarti saya sekitar 15 menit pas. Pas ya. Tadi saya lihat sih memang di jam 33 sih. Setengah 1 jam 13:33 menit. Oke, jadi Pak Kaban, kalau menurut Pak Kaban lah yang mungkin lebih kalau saya memang kurang berlatih Pak dalam hal ini ya. Kira-kira menurut Bapak refleksi Bapak ke saya gitu Pak. Artinya sebagai coach sebenarnya alurnya sudah pas, Bu. Alur sudah pas. Saya catat ya, Bu. Iya, Pak. Untuk refleksi kita nanti. Ya. Kemudian yang kedua, saya juga melakukan itu sebenarnya ada beberapa tadi pertanyaan saya, tapi dibarengi dengan latar belakang. Kemudian saya bertanya, pertanyaan kita tidak perlu berbelit-belit gitu. Kita hanya perlu bertanya untuk mengarahkan cara berpikirnya coach itu untuk menggali potensi yang ada sama dia gitu. Jadi itu yang perlu kita arahkan ke arah mana dia akan berpikir gitu. Jadi itu yang harus kita kerjakan. Kemudian seperti apa ya? Itu sih kalau menurut saya hanya itu yang perlu. Sampaikan aja lah Pak, walaupun pahit. Ya. Sampaikan aja walaupun pahit. Ya, artinya kita sudah latihan semalam dan kita sudah merefleksikan, Bu. Dan dari kemarin ke hari ini ya sudah lebih bagus. Artinya kita sudah belajar semalam. Sudah ada perubahannya lah. Kalau nggak ada perubahan berarti kita ini guru bebal nih. Sudah ada sih, tapi itu tadi yang harus kita perbaiki itu. Bertanya itu nggak butuh banyak kalimat yang bertele-tele, gitulah. Tapi kalau misalnya diawali dengan latar belakang mungkin bisa ya. Bertanya diawali dengan latar belakang bisa lah. Saya rasa sudah cukup baik sih, Bu. Sudah cukup baik. Ibu, kalau dari saya udah jempol 4, Pak. Ya mungkin adalah komentarin aja walaupun pahit sama seperti yang enggak ada jujur, Bapak udah pas karena ya mungkin Bapak juga udah sering melakukan ini kan bersama siswa gitu. Kalau saya sih hanya beberapa kali aja, Pak. Seperti ngono ya. Ya mudah-mudahan 4 jempol, Pak. 4 jempol. Kalau bisa saya naikin kaki saya 4 jempol. Ya, mudah-mudahan ini menjadi kalau saya bilang mendarah daging di kita ya, Bu. Iya sih. Artinya kadang kita melakukan atau bersemangat hanya pada saat praktis seperti ini, tapi di lapangan terlupakan gitu. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini bisa kita mendarah daging dan kita praktekkan kepada anak, kepada teman-teman kita. Itu aja sih. Mudah-mudahan nanti Ibu jadi kepala sekolah di SMP 16 itu. Amin. Tapi saya kayaknya mau jadi kepala dinas lah, Pak. Kepala dinas. Kan belum ada perempuan kan, saya perempuan pertama. Boleh juga. Ya kan boleh berhayal, Pak. Boleh. Kalau hayalan itu nyangkutnya setengah jalan berarti kabit lah gitu ya. Ya, itu kan. Saya takut, Pak. Takut tidak bisa menjalankan amanah dari pimpinan itu dengan baik dan benar. Sesuai alur yang tepat. Itu memang
Itu yang selalu menjadi alasan bagi orang untuk menolak sesuatu pekerjaan. Itu alasan klasik. Padahal itu kan tergantung pribadi kita itu. Kita idealis, lurus, atau kita unidealis dan bengkok gitu. Ada hal-hal yang bisa membuat kita bengkok, misalnya godaan-godaan duniawi yang terlihat nikmat gitu. Ternyata nikmat membawa sengsara nantinya, bukan sengsara membawa nikmat lagi. Betul, Pak. Jadi ingin menjadi guru yang baik aja, Pak, sesuai dengan amanahnya Pak Ki Hajar Dewantara. Menjadi petani yang baik ya. Ya, terus memupuk siswa menjadi berkualitas. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang lain belum selesai ya? Iya. Kayaknya waktunya kita yang pas-pasan, Pak. Mereka mungkin lebih dari 15 menit. Itu kan tapi minimal tadi kan, maksimalnya mungkin bisa lebih banyak. Maksimalnya 15 menit kan, kurang lebih. Salah ya tadi saya? Bukan minimal ya? Maksimal ya? Kata Pak Joko tadi misalnya di 13 menit bisa, tapi dimaksimalkan 15 menit. Oh gitu ya, berarti nggak inilah tapi nggak tahu juga sih. Iya tadi. Ya maksimal, tapi jangan sampai kurang gitu ya. Oke lah. Iya. Berarti lebih banyak yang digali di situ Pak, berarti. Maksudnya lebih banyak yang ingin dicapai gitu. Gimana sekolah Pak, kabar aman? Sekolah aman tapi bising. Kenapa? Ada kegiatan? Banyak mesin tukang di sana. Renovasi. Iya. Renovasi sekolah bertingkat. Iya. Siswanya sampai berapa sih Pak? Udah berapa sekarang siswanya di sini? Sekarang 600-an. 600 banyak juga lah ya. Sedang pas-pasan. Iya ya. Dengan guru berapa Bapak bilang 30? Sekarang kami sudah 50 kali. Nah, itu gimana pengaturan jamnya itu? Siswanya di berapa kelas Pak? Berapa rombel? 18. Oh, 18 rombel. Tapi dengan guru yang 50 mencukupi Pak jamnya? 50 guru. Untuk semua yang sertifikasi sampai sekarang masih tercukupi. Bahkan di beberapa mata pelajaran kami kekurangan guru. Iya. Di PKN kekurangan guru. Itu memang nggak ada Pak. Kami aja memang spesialis PKN tuh di sini cuma satu-satu Pak. Itulah. Satu-satu memang. Biologi sudah ada 2. Kimia 2. Dulunya biologi kami ada cuma 1. Tapi biologi banyak nih. Berapa nih? 4 biologi aja. Dengan kelas yang cuman 12 kelas. 12 rombel. Tahun ini orang Ibu nambah kelas kan? Enggak ada lah. Enggak. Nah. Siswanya udah sesuai, kalaupun ada itu bukan nambah, tapi memang kelasnya enggak ada, Pak. Kelasnya kurang. Berarti 3-3 ya? 4-4 ya? 4.
Kita memang terlalu cepat itu gimana ya? Nggak ngerti juga sih. Kayaknya kita waktunya udah pas deh. Kan kita mulai tadi jam 1:30, Pak. Sambil nunggu Bu Wiwit, Pak. Tadi iya ya. 1:30, Pak. Nah, Iya ya, ada yang 15 satu menit kelompok. udah jam. Ada yang satu kelompok itu 3 orang. Iya, 3. Kita tuh pas-pasan aja, Pak. Kita mulai 1:30. Kita selesai jam 2, pas kan 60 menit. Dilanjutkan pengisian lembar observasi. Oh, gitu, Pak, ya. Lembar refleksinya yang semalam ya? Semalam, cuman bedanya kita udah melakukan kan. Melakukan praktek. Lembarannya itu aja Iya, itu aja kan. Oke. Mari kita isi. Ngeri kali tombolnya ya. Getar nih. Tombolnya ngeri kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk Bu, silakan. Nah, baru pulang kami Bu. Iya, silakan. Capek ya, minumlah dulu, udah saya sediakan. 3 kali putar kami, 3 kali putar. Iya, iya. Lihat tuh, ada penampakan. Enggak, bentar lagi. Duluan ya, dadah. Anak ini mewakili Rio Hermawan. Katanya mau ambil duit apa gitu ya? Rio Hermawan siapanya dia? Ini adiknya. Pas Rio Hermawan udah kerja di Jambi. Kata Abid sih harus ini kan surat Ini puasa. adiknya kelas 10. Iya.
Kamu ngambil emang kamu punya ya? Ya harus pakai surat kuasa loh. Kuasa. Ya. Cari surat kuasa gimana? Soalnya Pak Abi bilang sama saya, katanya kalau yang mau diwakilkan harus pakai surat kuasa biar jelas nih. Jadi nanti ke depannya mana tahu taunya ada masalah nih tiba-tiba nanti kami nggak kena gitu karena memang kami udah ada nilai surat kuasa, misalnya kami ngasih aja rupanya nggak sampai ke orangnya, nanti kan bisa kena ini kan kami. Nah itu untuk meminimalisir lah gitu. Sudah nggak pakai cedil sudah. Buatkan aja surat kuasanya, buatkan KTP-nya nanti di situ. Kalau Iya, surat kuasa tangan dia Udah siap semua ya kita. Bu Anggi udah juga kan? Sudah Bu, kami ngerumpi tadi mana Bu? Oh iya. Kemana Bu Wiwit? Ini ada sini Bu. Siapa? Bu Wiwi ada ya Bu Wiwi? Bu Wiwit yang ya, ada? Tadi pas terakhir-terakhir ini baru gabung. Tadi terakhir juga jaringan Bu Wiwit pas yang pas coaching terakhir suaranya putus-putus. Bapak Ibu sudah selesai melakukan praktek coaching semuanya? Halo? Sudah Pak? Sudah Pak. Yang Sudah, kelompok Sudah Pak. Yang kelompok bertiga sudah juga? Halo Dek. Sudah Pak. Durasinya kurang lebih 15 menit ya Bapak Ibu ya. Nanti coba dicek di rekaman. Jangan sampai kurang dari 10 menit, terlalu pendek. Kemudian sekarang ini Bapak Ibu silahkan membuat refleksi sama seperti kemarin. Formnya juga sama, tapi bedanya di situ refleksi diri coaching. Kalau kemarin kan refleksi diri latihan coaching. Pertanyaannya sama, formnya sama, refleksi diri coaching. Silahkan dibuat Bapak Ibu. Saya beri waktu 5 menit cukup. Nanti dipresentasikan secara sampling saja. Yang di breakout room sudah ditutup rekamannya Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah semuanya? Ya silakan Bapak Ibu buat. Kalau sudah selesai yang membuat refleksi diri coaching, refleksi diri praktek coaching, Bapak Ibu bisa membuat refleksi model kompetensi KSPS menjawab 2 pertanyaan itu. Sementara bisa Bapak Ibu ketik di draft Word, kemudian nanti
di copy paste-kan ke link yang saya buat setelah sesi ini. Begitu ya Bapak Ibu. Maaf Pak, itu refleksi kami tadi nanti di copy paste. Iya. Atau ada yang lain lagi sebagai KSPS? Ini kan linknya kan belum saya buat Pak Kaban. Biasanya kan sudah langsung saya buat linknya, Bapak kan tinggal ngetik di sana. Ini karena belum saya buat, sementara ketikkan di Word dulu. Setelah nanti linknya saya buat, baru di copy paste-kan ke link Google Doc yang seperti biasa saya buat itu. Terus kemudian yang refleksi diri praktek coaching, formnya sama seperti kemarin, cuman bedanya kalau kemarin kan latihan, sekarang ini prakteknya. Nah, itu nanti juga diupload di link yang saya buatkan kemarin. Itu Bapak Ibu, karena tuntutannya di PowerPoint ini diminta 2, yaitu refleksi latihan coaching dan refleksi ketika saat melakukan coaching. Itu Bapak Ibu, ada yang disampaikan lagi? Ya, silahkan dikerjakan Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh berdiskusi biar tidak vakum di ruangannya, silahkan. Diskusi saja nggak apa-apa. Termasuk diskusi model kompetensi KSPS Bapak Ibu. Nah, saya berharap itu Bapak Ibu nanti mau berdiskusi dengan kepala sekolahnya masing-masing dan pengawas pembinanya masing-masing untuk mendiskusikan model kompetensi tersebut. Jadi ilmu yang Bapak Ibu terima bukan hanya berdasarkan ilmu teori saja, jadi membaca buku terus kemudian Bapak Ibu tuliskan, apalagi bertanya ke Google ataupun ChatGPT ataupun AI gitu kan. Nah, maksudnya biar apa yang Bapak Ibu peroleh terkait dengan model kompetensi KSPS itu bisa real gitu. Jadi tanya kepala sekolah, Pak, kalau ada pertanyaan seperti ini, itu Bapak menjawabnya seperti apa? Gitu. Jadi menurut sudut pandang kacamata yang sudah menjadi kepala sekolah, atau ke pengawasnya juga boleh silahkan. Kalau ke pengawasnya tidak perlu harus ketemu langsung, bisa Bapak Ibu kontak, gitu. Kemudian nanti yang SMA SMK nanti saya bantu untuk kontak ke pengawasnya. Pengawas SMK 1 Bintan masih Pak Sugeng, Bu Eva? Halo? Masih Pak, masih Pak. Masih Pak Sugeng. Oke, nanti saya bantu kontak Pak Sugeng. Beliau sahabat saya. Kemudian yang Mantang? Mantang? Pak, Mantang Pak Jun, Pak. Oke, Pak Jun Suhaidi. Tapi sebenarnya nggak perlu saya kontak, bilang aja itu tugas dari Pak Joko, sudah langsung paham. Iya, Pak. Pak Jun Suhaidi, oke. Iya, kita nggak tidur nih. Yang tua payah siapa, Pak? Kita tidur. Sama Pak, Yang Pak Jun tua sama payah? Bu Nita. Bu Nita atau Pak Jun? Bu Nita? Iya Pak, Pak Jun Suedi sama Bu Nita. Oh iya, nanti saya kontak ke Bu Nita. Yang pengawas SD ada beberapa yang saya kenal baik. Pak Yulia Jidan, nanti saya kontak, saya masih ada nomornya. Kemudian Bu Ratna Wasih, nanti juga akan saya kontak. Yang lain lagi siapa lagi ya? Nanti bisa japri ke WA saya saja ya, nanti biar saya bantu. Artinya saya berharap ilmu yang Bapak Ibu terima itu bisa real gitu. Real itu mendekati nyata gitu loh. Tidak hanya sebatas teori dari membaca buku ataupun yang lainnya gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, silahkan dicoba dikerjakan dulu. Kalau yang Tunas Bangsa SMP, pengawasnya? Bu Eristina, Pak. Bu Eris. Bu Eristina, yang dulu mantan kepala SMP 24 itu ya? Ting. Dulunya kepala Saya sekolah. tak tahu Pak, kepala satu Iya, tidak. sepertinya saya kenal beliau. Jadi yang dulu mantan kepala SMP 24 ya, saya tahu. Cuman saya nggak punya nomor kontaknya.
Nanti coba saya cari ke teman-teman. Siap, Pak. Begitu Bapak Ibu ya. Kita jam 4 kurang pulang. Oke, terima kasih. Oke. Oke. Oke, terima kasih banyak atas arahannya, atas bantuannya. Kami itu lagi di Batam. Lagi dodol, pelatihan, Wai. Makan. Dodol pelatihan waya itu Bobo. Oh, tak bisa ke pelatihan PPG juga. Sudah selesai Bapak Ibu yang refleksi coachingnya? Bapak Ibu boleh minta soal KS nggak? Ada yang dapat nggak? Yang model refleksi Bapak Ibu itu di slide PowerPoint. Oh ya, ini bentar saya copy paste-kan ke ini ya. Saya copy paste-kan ke kolom chat aja Bapak Ibu. Kalau refleksi sudah ada Pak, maksud Bu KS, Usmita Pak. itu yang KS. KS. Yang KSPS, Pak. SPM. Oh iya bentar. Pertanyaannya maksudnya? Sebentar saya ketikkan dulu, bentar. Iya, Pak. Sudah masuk Bapak Ibu di kolom chat? Sudah Pak. Pak, Nah, dapat. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Nah, maksud saya yang pertanyaan itu Bapak Ibu diskusikan dengan kepala sekolah dan pengawasnya. Kalau yang terkait dengan kepala sekolah, silakan. Itu pertanyaannya kan sama, hampir sama. Kepala sekolah diskusikan dengan kepala sekolah masing-masing, yang pengawas diskusikan dengan pengawas sekolah masing-masing. Nah, itu banyak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu buat dari modul 1.1 sama modul 2.3 ini kan sudah ada 7 pertanyaan itu. Kalau Bapak Ibu belum melakukan diskusi gitu. Gitu ya Bapak Ibu, kira-kira gimana? Ada kesulitan?
Atau takut bertanya ini ke kepala sekolah dan pengawasnya? Tidak, Pak. Tidak, oh gitu. Nanti kalau ke pengawasnya atau kepala sekolah yang saya kenal, saya bantu. Kemarin saya sudah menghubungi beberapa kepala sekolah yang saya kenal, seperti SMP 15, masih Bu Raudah ya? SMP 15, betul? Masih, Bapak. Bu Raudah pernah cerita kalau saya kontak? Iya. Oh iya, oke. Pernah. Berarti sudah clear ya, artinya kepala sekolah mendukung sepenuhnya terhadap program PGP ini. Terus kemudian yang Bu Ayu, Bu Rita Ayu ini kepala SMP 16 ya. Yang dari SMP 16 siapa? Ya, Pak. Saya, Bu Pak. Snita ya? Ya, Pak. Ini saya mau minta, Pak. Gimana? Sudah pernah saya kontak Bu Ayu. Oh Bu iya, Ayu Pak. kan sudah pernah cerita? Udah, Pak. Bagaimana? Kalau untuk soal saling Bapak kasihkan, udah sering bertanya kepada beliau, Pak. Oh gitu. Dan langsung jawabannya dari beliau. Ya, jawaban dari beliau itu, Ibu tuliskan di link refleksi yang pernah saya kirimkan. Bisa ditambahkan di situ. Oh, iya, Yang Pak. versinya Ibu, bawahnya lagi versi KS gitu kan. Oh, Kalau versi KS kan malah lebih real, lebih nyata. Kalau versi Ibu kan masih menerka-nerka, masih raba-raba istilahnya toh. Kalau seandainya saya jadi kepala sekolah itu saya gini, juga belum pernah jadi kepala sekolah toh. iya, berat, Pak, berat mikirnya, Pak, berat banget. Tapi Iya. kalau dari kepala sekolah kan sudah real, karena sudah pernah dipraktekkan. Nah, Iya. maksud saya biar ilmunya Bapak Ibu itu mendalam, Iya, dan Pak. kalau saya mengistilahkan itu ilmunya itu membumi itu Bapak Ibu. Kalau ilmunya Bapak Ibu ini sekarang masih di langit ini, belum turun ke bumi. Langit itu masih teori itu. Nah, supaya turun ke bumi dari menjadi hujan itu perlu diskusikan dengan para ahlinya gitu. Iya, Pak, baik. Pak. Gitu Bapak Ibu. Oh ini maaf Bu Wiwit. Raise hand. Wah, maaf Bu, nggak kelihatan Bu tadi Bu. Saya sibuk Iya, ngobrol. Pak. Silakan Bu. Nah. Maksudnya gini, Pak. Teman-teman ditelepon, saya nggak ditelepon, Pak. Sana saya tidak kenal dengan kepala sekolah Ibu. Oh. Saya juga nggak ditelepon, Bu Wit. Iya, kan kalau ditelepon kan kita tinggal nyodorkan berkas aja ya di Anggi. Ya, Alhamdulillah, sekolah saya aman, Bu Wit. karena saya mohon maaf yang tidak saya kenal ya, saya nggak punya nomor kontaknya. Siap, Kalau Bapak, yang- nggak apa-apa. Bapak. Yang saya Bapak, sebutkan- Mbak Wiwit cuman bercanda saja, Pak. Iya, ya, Mau nggak apa-apa. izin biar refresh, nggak ngantuk, Pak, ada jam 2 siang. Ya, karena yang saya Iya. kontak tadi itu Daripada dia sahabat-sahabat ngobrol. saya ketika masih bertugas di Bintan gitu. Saya sambil silaturahmi gitu. Iya, Bapak, benar sekali. Walaupun sudah berbeda tempat tugas bukan berarti putus kan, masih ada kadang-kadang say hello Iya, gitu kan. Bapak. Benar. Nggak apa-apa, Ah, Pak. Bapak. Intinya Bu Mbak Wiwit Rusmita, berusaha, Aisyah. Pak. Akan berusaha. Oh iya, terima kasih. Bu Rusnita, silakan. Ya, Pak, izin nih, Pak. Masalah refleksi KS nih, Pak. Ini Bu Ayu langsung mau nyampaikan nih, Pak. Boleh, Pak? Nggak usah Bu, ini dalam rekaman ini tidak boleh ada Oh, oke. pihak lain Baik. selain CGP sama Oh, baik, PP. Pak. Oh iya, baik, Bu. Nanti secara offline aja. Iya. Nanti kalau rekamannya dilihat pihak lain, loh ini kok ada KS-nya aktor langsung yang gitu ya, Pak. masuk. Jadi yang dalam video ini yang boleh ada itu CGP, PP dan Fasil aja. Plus pemantau, Baik, pemantau Pak. dari Terima kasih, Pak. Maaf. BGP dan apa. Mohon maaf Bu Rusnita. Iya, Pak. Gitu ya. Nggak apa-apa, Pak. Mohon Makasih, maaf, Pak, mohon ya. maaf ya. Nanti Iya, Ibu bisa offline saja dengan beliau. Berarti Baik, responnya Pak. sudah bagus toh, malah mau langsung online loh itu. Nggak usah khawatir loh. Bu Rusnita, keren. Keren pokoknya. Ya, Mbak Wiwi ini harus semangat ya, Pak ya. ya Semangat Bu. ya, Mbak Wiwit. Semangat. Nanti saya bisa komunikasi dengan Bu Ratnawati sama Pak Yuli Siap, Bapak. Jidan. Siap, Bapak. Siap. Saya Terima cek di kasih, HP Bapak. saya nomor beliau masih ada apa enggak ya? Kadang Masih, Pak. enggak. Nanti kalau nomor di HP saya hilang, nomor beliau berdua itu nanti saya kirimi lagi.
Siap, siap Bapak. Ya begitu Bapak Ibu, sudah selesai. Ada yang mau menyampaikan refleksi tentang coaching dulu, yang KSPS setelah ini? Silakan perwakilan satu orang saja lah, mengingat waktu. Pak Kaban, silakan Pak Kaban. Yang lain mungkin Baik. kurang lebih sama. Nah. Terima kasih Pak Joko. Selamat sore ibu-ibu hebat. Selamat sore Pak Imam dan Bu Suji. Refleksi dari saya setelah melakukan praktek coaching. Kalau saya bandingkan dengan pada saat latihan kemarin, ada perubahan bahwasanya kami semakin memahami alur coachingnya, pertanyaan-pertanyaan bermakna seperti apa yang kami tanyakan, kemudian bagaimana kami mengarahkan coach itu berpikir untuk memecahkan masalahnya. Jadi pembelajaran 2 hari ini sangat berpengaruh kepada saya sendiri untuk meningkatkan kompetensi sebagai coach. Kemudian memahami peran coach itu seperti apa dan coach itu seperti apa. Jadi terima kasih untuk pembelajaran 2 hari yang sangat bagus kepada Pak Joko dan yang lainnya, dan teman-teman juga yang telah memberikan masukan misalnya untuk dapat meningkatkan kemampuan kita sebagai coach di sekolah kita atau di dalam kelas terhadap murid maupun di sekolah terhadap rekan-rekan kita guru. Terima kasih Pak, saya berbahagia hari ini dapat mempraktekannya secara real. Kami tidak membuat skenario teks by book Pak, tapi kami hanya menuliskan atau tahapan-tahapan pertanyaan itu seperti apa, dan jawaban daripada coachingnya tidak tertulis. Jadi kami berusaha memang alami dengan Bu Rusnita. Saya hanya mengatakan alur pertanyaannya seperti itu Bu. Mari kita bawa itu. Jadi kalau pertanyaan jawabannya itu adalah memang murni dari kita gitu. Jadi berusaha alami. Kira-kira itu aja Pak Joko, terima kasih. Terima kasih Pak Kaban yang sudah menyampaikan refleksi praktek coaching. Silakan dari yang lainnya, ada yang mau menyampaikan? Nanti baru kita masuk kepada refleksi yang model kompetensi KS dan PS yang terkait dengan modul 2.3. Karena kan ada kaitannya dengan coaching itu pertanyaannya. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak kan sudah, satu orang aja bapaknya. Ya, Bu Anggi, silakan Bu Anggi. Pak, terima kasih atas waktunya. Jadi ya tadi sebenarnya sama dengan Pak Kaban ya. Tadi pengalaman ini sangat luar biasa ya Pak sebagai coach di sini. Tadi saya ketika sedang melakukan coaching bersama Bu Wiwi, sebenarnya saya merasa deg-degan di situ. Ini waktunya harus 10 menit, ini bagaimana mengakalinya gitu ya Pak. Jadi saya tadi ketika menjadi coach mencoba nih berpikir bagaimana sih pertanyaan apa nih yang bisa saya lontarkan biar waktunya ini cukup lah seperti itu. Alhamdulillah tadi lebih alami sih, kita menambahkan beberapa percakapan juga antara coach dan coachee di situ. Nah, jadi ini menurut saya pengalaman yang luar biasa ya Bapak. Mungkin nanti bisa saya praktekkan nih dengan teman-teman di sekolah saya pada saat saya coaching supervisi seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Anggi yang sudah melakukan refleksi tentang praktek coaching yang sudah dilakukan. Memang jangan terlalu singkat Bapak Ibu, nanti memang tertulis maksimal 15 menit, nanti cuma 5 menit itu kan terlalu singkat gitu kan. Ya setidaknya ya di atas 10 menit gitu kan. Belasan menit, 14 atau 13 itu mungkin enggak terlalu masalah Bapak Ibu. Ya begitu Bapak Ibu terkait dengan refleksi. Kemudian yang sebelum masuk kepada refleksi model KSPS, ini mumpung Pak Imam dan Bu Suji
on cam, kelihatannya di belakang itu saya lihat rame ini peserta ini. Rame lagi pelatihan itu. Silakan Bapak, Pak Imam, Bu Suci, jika ada yang ingin disampaikan terkait dengan praktek coaching, mungkin masukan, saran, dan lain sebagainya yang diberikan kepada teman-teman CGP kita. Silakan. Oh, Pak Imam lagi pindah tempat. Bu Suci dulu mungkin. Baik, terima kasih Bapak. Suara saya terdengar jelas. Suara saya terdengar jelas ya? Iya, kurang kuat sedikit Pak. Kalah dengan yang di belakang. Cek, terdengar ya Pak ya? Iya, terdengar. Baik, kami tadi masuk di room 1 dan 2. Ada beberapa hal yang kami tulis sebagai catatan. Dua hal ya, dari room 1 tadi ada Pak Kaban dan Bu Rusnita, dan room 2 ada Bu Eva dan Bu Uci. Dari keduanya menggunakan masalah yang real ya, masalah yang memang terjadi di sekolahnya, sehingga sesi coaching itu mengalir karena merupakan pengalaman real gitu. Tapi tadi di beberapa sesi, beberapa kejadian di mana terkesan mengarahkan jawaban gitu, terkesan mengarahkan jawaban dan menjustifikasi gitu, seolah-olah seperti itu kan tidak diperkenankan ya Pak ya. Harusnya ya kita hanya sifatnya bertanya, dan sepertinya nanti perlu berlatih lagi Bapak Ibu untuk ya mungkin keceplosan aja tadi kan, supaya kelihatannya mengalir tapi ada kesan mengarahkan jawaban seperti itu. Mungkin kita perlu latihan untuk bisa menyusun pertanyaan berbobot seperti itu ya. Karena namanya professional coach kan bertanya untuk menggali. Jadi sepertinya kita masih perlu berlatih. Saya juga kadang-kadang masih menemukan kendala di situ karena gregetan dengan jawaban coachingnya. Jadi kadang-kadang pengen mengarahkan, tapi ya itulah kelemahan ya. Kita kan juga bukan profesional coach ya, tapi kita berusaha dengan sebaik mungkin. Itu saja Pak catatannya. Itu saja dari kami. Terima kasih Pak. Tadi Bu Suci sudah menitipkan ke kami. Oh ya, terima kasih Pak Imam. Ini sekaligus mewakili pendapat Bu Suci, karena Bu Suci masih berada di room, ya mungkin suaranya nggak terganggu. Ya, terima kasih Bapak Ibu masukan dari para PP tadi. Silakan Bapak Ibu berikan catatan ya. Kalau sekiranya begini Bapak Ibu, ini waktu unggah ruang kolaborasi masih berapa hari lagi lah. Kalau sekiranya praktek coaching yang hari ini belum maksimal, kalau Bapak Ibu mau membuat rekaman sendiri, tapi bersama pasangan yang ini ya, pasangan yang sama ya, dengan membuat link Jimmy sendiri, direkam sendiri, saya kasih kesempatan nggak Bapak? Boleh dipilih nanti, bagus yang mana, bagus yang di room yang sudah saya sediakan ini atau masih kurang mantap membuat sendiri nggak apa-apa. Begitu ya, biar maksimal gitu hasilnya. Begitu Bapak Ibu. Terus kemudian yang berikutnya terkait dengan model refleksi, model kompetensi KSPS. Ada 2 pertanyaan yang terkait dengan modul 2.3 tentang coaching ini. Jika Anda sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Anda menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat? Itu untuk pertanyaan untuk KS. Pertanyaan untuk PS, jika Anda sebagai pengawas sekolah, bagaimana Anda memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah meningkat? Silakan, tadi sudah Bapak Ibu sudah ngetik-ngetik. Silakan jika mau disampaikan secara lisan. Ya mungkin cukup 1 orang saja Bapak Ibu. Mengingat waktunya. Ya, Bu Rusnita, silakan Bu Rusnita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kebetulan udah langsung dari kepala sekolah nih Pak. Ya Pak. Baik Pak.
peran kepala sekolah untuk menggali potensi warga sekolah dalam meningkatkan kualitas satuan pendidikan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu melalui komunitas belajar untuk belajar tentang praktik mengajar di kelas. Berikutnya adalah melalui coaching dari sekolah dalam membantu guru melaksanakan pembelajaran. Lalu yang berikutnya melalui pelatihan mandiri diklat yang relevan dengan pembelajaran, memberi contoh atau studi tiru proses pembelajaran dengan praktik mengajar sesama guru. Itu kalau PS, Pak. Kalau itu KS, Pak ya. Kalau PS mungkin saya jawab sendiri aja nih, Pak, yaitu mungkin melakukan pendekatan dan kolaborasi bersama kepala sekolah dan warga sekolah. Terima kasih, Pak, atas waktunya, Pak. Ya, untuk yang refleksi model kompetensi PS mungkin Ibu terlalu singkat. Nanti bisa Ibu diskusikan lagi dengan pengawasnya. Pengawas SMP 15 siapa, Bu? Bu Nelwati, Pak. Iya, Pak. Memang kemarin pernah juga saya sempat bertanya yang masalah ada Pak, sempat saya bertanya. Ini saya akan koordinasikan lagi, Pak, untuk soal ini, Pak, ke beliau, Pak. Iya, iya. Bu Nelwati, saya belum kenal beliau. Iya, Nelwati, Pak. Ya, mungkin baru. Ya, nggak apa-apa, Bapak Ya, Ibu. Pak. Nanti coba Bapak Ibu dari jawaban KS, Kepala Sekolah Bapak Ibu, dari jawaban PS, Bapak Ibu bisa meramu dengan jawaban dari Bapak Ibu sendiri. Jadi jangan ditulis utuh itu, jadi bisa digabungkan dengan model kompetensi KSPS yang ada di buku yang terbitan dari Kemendikbud. Nah, jawaban KSPS itu sinkron nggak dengan yang ada di model kompetensi itu? Kalau belum sinkron, silakan Bapak Ibu olah sendiri. Jadi Bapak Ibu belajar dari teori, dari panduan dari kementerian itu, belajar dari ahlinya yang sudah pernah jadi kepala sekolah dan sudah pernah jadi pengawas, kemudian diramu jadi satu. Nanti hasilnya akan bagus. Nah, gitu. Ini memang model kayak begini hanya kelas saya aja kelihatannya gitu. Kalau yang kelas lain mungkin hanya cukup teori saja gitu. Tapi tidak apa-apa, ini demi pemahaman Bapak Ibu biar mendalam gitu. Karena betul-betul ilmunya itu mendalam gitu loh. Jangan hanya kulitnya saja, tapi sudah masuk ke dagingnya gitu. kalau saya mengistilahkan itu, kalau hanya kulitnya kan tampak di luar saja tuh Bapak Ibu, Ibu ngertinya hanya bagian luar saja. Ini kalau bisa sampai mendarah daging gitu loh, sampai ke dalam gitu. Karena Bapak Ibu berdiskusi dengan orang yang sudah pernah jadi kepala sekolah dan sudah pernah jadi pengawas. Karena bagaimanapun juga perlu Bapak Ibu ketahui, ilmu teori dengan praktik itu berbeda Bapak Ibu. Bapak Ibu baca teori memang sepertinya kayak bagus begini ya. Nanti kalau di prakteknya itu belum tentu bisa dipraktikkan teori itu. Dan itu yang paham kepala sekolah. Gitu. Dan Ibu jangan terlalu memaksakan teori harus sama dengan praktik, nggak bisa. Itu harus kita kombinasikan, harus fleksibel. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini model refleksi kompetensi KSPS sudah kita bahas. Sampelnya cukup satu Bapak Ibu yang mengingat waktu, karena saya sebentar lagi juga jam 3 sudah harus break dengan kelas Tanjung Pinang. Sekarang yang refleksi terkait dengan kegiatan ini Bapak Ibu. Nah, ada satu pertanyaan. Dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan? Nah, ini saya copy paste-kan di chatroom. Saya minta salah satu saja untuk mewakili Bapak Ibu. Jadi, nah, dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan? Di pada praktek ini meningkat, itu bagian mana? Ini langsung dijawab saja saya kira. Silakan. Yang belum saya aktif. kasih kesempatan bagi ibu-ibu yang lain, Pak. Iya. Yang tadi masih diam itu mungkin banyak mikir.
Bu Eva itu biasanya banyak berpendapat, ini hari ini diam. Capek di PPG kali, Pak. Oh, capek di PPG. Ayo silakan Bapak Ibu, sampaikan 1-2 menit saja cukup. Ya, silakan Bu Eva, silakan Bu Eva. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Seperti yang Bapak tanyakan tadi, mungkin dalam hal apa pada coaching hari ini yang lebih meningkat, begitu ya Bapak ya? Ya, betul, betul. Ya, saya merasa mungkin kalau di latihan kemarin saya melakukan coach terhadap Bu Puji mungkin dengan bahasa yang terlalu berbelit-belit, mungkin terlalu panjang dan berbelit-belit. Setelah kegiatan coaching hari ini, saya merasa penggunaan bahasanya lebih efektif dan tidak menggunakan bahasa pengulangan yang berkali-kali gitu. Mungkin itu menurut saya Bapak. Kemudian dalam hal sebagai coach, saya mungkin merasa lebih rileks karena sudah mengetahui kondisi yang akan dijalani pada hari ini gitu. Karena yang akan menjadi coach saya adalah rekan saya sendiri. Mungkin begitu Pak, yang pengalaman saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eva yang sudah melakukan refleksi terkait dengan keterampilan coaching apa yang meningkat dibandingkan saat latihan itu. Ya begitu Bapak Ibu, saya kira apa yang saya sampaikan sudah cukup. Ini yang belum saya sampaikan adalah terkait dengan mengingatkan tahapan belajar berikutnya, yaitu unggah tugas ruang kolaborasi maksimal tanggal 1 Oktober. Ya, saya kira masih cukup waktu Bapak Ibu. Kemudian kalau Bapak Ibu latihan coachingnya tadi kurang bagus, bisa membuat rekaman lagi bersama dengan teman yang sama. Kemudian tahapan belajar berikutnya yaitu demonstrasi kontekstual, video praktek coaching dengan alur supervisi akademik. Nah, ini ada dengan 3 CGP Bapak Ibu. Nanti secara detailnya Bapak Ibu bisa baca di LMS petunjuk teknisnya, itu due date-nya tanggal 3 Oktober. Nanti kalau ada kesulitan bisa kita diskusikan di dalam grup. Begitu Bapak Ibu, sesi kita kali ini, tadi refleksi sudah, menyampaikan tahapan belajar setelahnya sudah, sekarang tinggal sesi foto dan berdoa. Silahkan Bu Anggi diambil foto, Bu Anggi. Bu Astriani di on cam. Nah, Bu Astri masih di sekolah ini. Masih Pak, nginep Pak. Ya, oke. Ada kegiatan pramuka Pak. Jadi ramai Pak. Bapak maaf, ini Bapak Safarudin siapa ya Pak? Nah, ini Tanjung Pinang kayaknya. Tanjung Pinang. Oke. Tadi tidak sengaja ke admit kayaknya. Oke, silakan siap. Senyum Bapak Ibu. 1, 2. Oke, sekali lagi yuk ganti gaya. 11. 11. Oke, 11 yang lain. Oke. Oke, 1, 2. Pak Kaban hilang gambarnya, Pak. Waduh, sinyal. Sudah, Pak. Pak Kaban maaf ya, hilang 1 gambarnya. Oke. Bu Nina, saya tidak bisa lihat Bu Nina. Oke, sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Tadi Pak Kaban hilang. Oke, ya 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke. Sudah, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Anggi sebagai penutup.
Silakan dipimpin berdoa. Monggo, Pak Imam atau Pak Kaban juga boleh. Baik Bapak Ibu, ya Bapak Ibu hebat semua. Sebelum kita mengakhiri ruang kolaborasi kita hari ini, mari kita Muntik saya serahkan tidak semua pulang. kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermakna bagi kehidupan kita semua. Mari kita berdoa berdasarkan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri hormat. Nah, beri salam Bu Nina. Salam. Hormat Bu Nina, hormat. Beri hormat. Kalau bagi salam baru Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya kira cukup sekian. Sampai jumpa di lain waktu di modul berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam. Wabarakatuh. Terima kasih Bu Suji. Ya, silakan kalau mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua, Bapak Ibu. Doain Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau ikut belajar sama Oro Tanjung Pinang nggak boleh, Pak? Dah ya.